di terminal, bagian administrasi. Si Leli gimana kabarnya? Baik, dia udah menikah kemarin. Kamu sih ngilang, jadi nggak diundang. Suaminya siapa? Apa pacarnya yang dulu? Bukan, suaminya Ustadz, namanya Brodin. Hah? Brodin? Di terminal ada orang yang namanya Brodin. Tapi bukan Ustadz, tukang sapu. Maaf, aku udah telat nih. Salam aja buat Leli ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh, nama Brodin kan bukan nama umum. Jangan-jangan... Jangan sujud dulu ah. Dari mana kamu, Nilam? Dari pasar, Pak Ustadz. Oh ya, tadi di pasar saya ketemu teman lama. Aneh, Pak Ustadz. Dia bilang ada tukang sapu yang dipecat. Namanya Brodin. Nama Brodin kan nggak banyak kan, Pak Ustadz? Iya. Saya juga sedikit curiga sama Ustadz Brodin ini. Karena setiap kali ceramah, dia selalu mengeluarkan dalil-dalil yang ngaco. Tukang sapu ya? Iya. Bisa jadi dia itu Ustadz palsu. Ya, tapi kita tidak usah berprasangka buruk dulu. Ya, kita harus lidiki dulu. Kalau gitu, kita ke kantor terminal aja, Ustadz. Di sana kan ada daftar pegawainya. Ayo. Brodin. Nah, ini dia. Nama lengkapnya Subrodin. Masya Allah. Pak Ustadz, ternyata benar. Brodin adalah Ustadz palsu. Kasihan Bu Lisna sama Leli. Kita harus segera memberitahukan mereka, Pak Ustadz. Ya sudah, kalau begitu kamu beritahu Leli. Saya nyusul Bu Lisna. Iya, Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ini ada apa sih? Kok sepertinya gawat? Masa suaminya Leli sama orangnya dengan tukang sapu yang dipecat? Nanti aja ya aku jelasin. Terima kasih, kamu udah mau bantu aku. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, apa Mas pernah kerja di terminal? Kamu tuh ada saja. Emang kamu tuh dari siapa? Tadi Nilam bilang dia ketemu sama temennya di terminal, Bang. Dan dia bilang 2 minggu yang lalu ada tukang sapu yang dipecat. Namanya Brodin. Emang yang namanya Brodin di dunia ini cuma satu? Goblok kau. Tapi Mas, foto yang ada di kantor terminal itu wajahnya sama dengan Mas Brodin. Namanya juga sama, Subrodin. Ngaco. Nila, itu cuma ngada-ngada. Dia dari awal tidak pernah suka sama saya. Kamu lebih percaya sama dia daripada sama saya, suami kamu. Blok. Kalau emang itu nggak bener, kenapa Mas mesti marah? Makanya kamu tuh jangan ngada-ngada, dasar goblok. Blok. Ya, Mas, kalau berita itu bikin Mas marah. Tapi Ibu juga udah tahu tentang hal itu dan udah nanya kebenarannya pada Ustadz Awal. Ibu sudah tahu. Kalian sama saja. Ibu dengan anak sialan. Gak ada gunanya kalian. Dengar baik-baik. Kalau kamu bilang sama ibu, tutup mulut. Kalau tidak, akibatnya akan fatal. Saya tidak bisa tinggal diam. Bu Lisna dan Ustadz Awal sudah tahu kedok saya. Saya harus berbuat sesuatu.
banget sih kalian. Kemana sih? Agak susah, Bos. Ya sedikit susah gitu lah. Mana? Kagak dibuka dulu, Bos. Isinya apaan sih, Bos? Aduh, urusan sain orang lo. aja. Bagi-bagi. Tapi jangan lupa, bawa teman perempuan kalian. Oh, siap, Bos. Oke, Bos. Besok saya kabari lagi. Bos, saya tinggal dulu, Bos ya. Kamu harus bertanggung jawab dengan kehamilanku, Mas. Kamu harus menikahiku. Mbak siapa? Loh, Mas, kok kamu pura-pura nggak kenal begitu? Aku mau kamu menikahi aku. Aku nggak sudi terima uang banyak begini kalau hanya untuk menggugurkan kandungan ini. Aku nggak sudi, Mas. Tolong, Pak Ustadz. Tolong, panti dirampok, Pak Ustadz. Astagfirullah. Ada apa, Bos? Ada apa? Itu, pantinya dirampok, Mas. Semuanya amblas. Berarti Ustadz awal yang telah mengambil uang di panti asuhan dan diberikan kepada gadis ini hanya untuk menggugurkan. Subhanallah, membunuh itu keji, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini fitnah. Saya tidak pernah melakukan apapun. Yang tahu uang itu ada di mana hanya Pak Ustadz awal. Dan hanya Pak Ustadz awal yang bisa mengambil uang itu. Subhanallah, mengakulah Pak Ustadz. Hei, sang berbulu domba. Katanya kau tukang ceramah. Tapi kenapa kau malah berzina? Sebentar, Bapak. Ini salah paham. Ini salah paham. Semuanya udah tahu kok kalau kamu adalah Ustadz palsu. Harus dihajar. Hei, lu cari orang kampung semua. Ayo,